selamat pagi anak-anak Miss. Di sini kita kembali lagi ke mata pelajaran tematik dengan topik cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Salah satu ciri makhluk hidup adalah beradaptasi, penyesuaian diri yang bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Di sini Miss akan memaparkan beberapa cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama melindungi diri dengan duri. Nah, di sini tumbuhannya terdapat duri-duri di dalam tubuhnya. Yang pertama itu akan disajikan terdapat duri pada batangnya, yaitu contohnya kaktus, salak, putri malu, dan mawar. Di situ disajikan gambar salak. Yang kedua, pada tepi daunnya, contohnya daun pandan dan lidah buaya. Kalau anak-anak Miss belum pernah melihat pandan dan lidah buaya, di sini Miss menyajikan gambarnya ya di slide PPT Miss. Dan yang ketiga, terdapat duri di buahnya. Contohnya durian, nenas, dan juga nangka. Di situ tertera ya ada gambar nangka. Kalau durian dan nenas, Miss rasa anak-anak Miss sudah pernah melihatnya. Dan yang kedua adalah tumbuhannya melindungi diri dengan getah. Di sini tumbuhan itu menghasilkan getah ketika tumbuhannya dilukai sehingga hewan akan enggan untuk memangsanya. Contohnya itu adalah pohon jarak, pohon karet, tanaman patah tulang, dan juga tanaman singkong. Gambar yang pertama itu adalah pohon jarak, yang kedua adalah pohon karet, dan yang ketiga itu adalah tanaman patah tulang. Oke anak-anak Miss, jadi Miss berharap anak-anak Miss bisa mengenali yang mana tanaman dan juga pohonnya ya. Dan yang ketiga, tumbuhan melindungi diri dengan racun. Di sini tumbuhannya akan menghasilkan racun untuk melindungi dirinya. Contohnya adalah kecubung dan singkong karet. Di situ tertera ada gambar kecubung. Dan yang terakhir, tumbuhan itu melindungi diri dengan rambut, di mana rambut itu sering disebut dengan lugut. Lugut yang menghasilkan rasa gatal ketika lugut itu mengenai kulit. Nah, sudah. Jadi contoh tanamannya itu apa? Di daun pohon jati, di daun jati, dan juga di tunas bambu. Yang mana gambarnya, Miss? Ini dia. Gambar yang pertama ini adalah daun jati. Di situ nanti ada rambut-rambut halusnya. Dan yang kedua itu adalah tunas bambu yang sering disebut dengan rebung. Oke, enak ya di sayur ya, tapi harus hati-hati, harus direndam dulu dengan cukup lama supaya rambutnya itu, getahnya itu dan rambutnya itu hilang dan tidak gatal ketika memakannya. Oke, nah di sini Miss sudah memaparkan cara-cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Dan ini ada tugas buat anak-anak Miss. Ya, ada tugasnya yaitu adalah mengamati tumbuhan di sekitar rumah anak-anak Miss. Ya kan? Kamu amati terlebih dahulu. Lalu setelah itu kamu tuliskan bagaimana cara tumbuhan tersebut melindungi diri dari pemangsanya. Kamu tulis di buku tulis kamu sebanyak berapa tumbuhannya Miss, sebanyak berapa yang ada di lingkungan rumahmu. Kalau Miss rasa maksimal 5 lah, tapi kalau misalnya ada 2 aja pun cukup ya anak-anak Miss. Oke, sekian video pembelajaran yang bisa Miss sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.